Terima kasih pertama-tama kami ucapkan kepada rekan-rekan media yang bersedia hadir dalam acara hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada para hadirin yang lainnya. Acara hari ini kita fokuskan pada semacam semacam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Pada waktu itu ada viral mengenai keraton Agung Sejagat ya, pada waktu itu akan kami jelaskan mengenai secara yuridisnya dulu. Kemudian setelah itu nanti biar Mbak Pani nanti yang akan menerangkan tentang sebenarnya apa sih kegiatan yang sebenarnya yang terjadi pada Keraton Agung Sejagat. Nanti biar bisa ada sesi tanya jawab dari para media kepada Mbak Pani tentunya yang membidangi masalah itu. Selanjutnya kami akan sedikit memberi gambaran atau memberi keterangan mengenai secara yuridis mengenai keberadaan Keraton Agung Sejagat yang pada waktu itu ada permasalahan di Kabupaten Purworejo, dan sempat juga sampai ada persidangan mengenai keberadaan Keraton Agung Sejagat. Secara yuridis formal, setelah kami baca dan kami pelajari putusan dari Pengadilan Negeri Purworejo mengenai perkara nomor 40 garis miring pidana titik sus atau khusus kemudian garis miring 2020 garis miring PNPWR, yang mana bahwa dalam putusan tersebut ada requisitor jaksa ya, atau tuntutan jaksa yang di sini kami baca ada pasal-pasal 378 dan sebagainya. Namun ternyata setelah putusan kami pelajari dan kami baca, di sini yang terbukti yaitu pasal 14 ya, pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana ya Pak Imam ya. Di sini ditujukan kepada Bu Pani. Jadi hanya hanya terbukti di pasal tersebut yaitu turut serta dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Nah, ini yuridisnya seperti itu. Tapi kalau kita berbicara fakta, sebetulnya kami juga ini kan mengikuti juga berita-berita yang ada di media. Sebetulnya onarnya juga nggak ada sebenarnya dari dulu saya sudah pelajari, saya ikuti juga nggak ada yang onar di situ. Cuman terus terang di sini teman-teman media sendiri yang memviralkan arah-arahan itu yang sebetulnya itu menjadi agenda rutin dari Keraton Agung Sejagat. Dan teman-teman media harus tahu juga bahwa sebelum terjadi di Pogong ya, Pogong itu sebetulnya dahulu juga pernah ada di 5 kali ini ya acara ya di Laut Selatan, tepatnya di Parangsumo, kemudian di Kediri, dan kemudian di Dieng, di Merapi, dan di mana lagi di Tidar. Dan pada waktu itu yang pengunjungnya membludak ini di mana ya Puan? Di Dieng ya, hampir sekitar anggota 800 itu serta dalam arahan ini. Dan kami jelaskan di sini sebetulnya tujuan arahan tersebut dari Keraton Agung Sejagat ya, itu sebetulnya hanya nguri-nguri budaya Jawa ya. Jadi semacam napak tilas ritual-ritual yang dilakukan zaman dulu pada waktu ada kerajaan. Kita dari Keraton Agung Sejagat itu hanya istilahnya hanya nguri-nguri budaya atau napak tilas. Namun khususnya di Purworejo ini kemudian menjadi viral karena teman-teman wartawan juga, dan akhirnya ritual tersebut atau arah-arahan tersebut
menjadi kasus dan mengakibatkan saudara saya ini Pak Fani juga harus menjalani hukuman. Tentunya dari Mas Toto juga sampai sekarang juga belum keluar karena dia divonis 4 tahun ya kalau nggak salah ya. Itu seperti itu. Jadi agar semua teman-teman media tahu bahwa apa ya, karena ini sebetulnya hanya viral aja sebetulnya. Jadi akhirnya menjadi viral, kemudian saya tidak tahu sebabnya kenapa sampai ada polisi menangkap teman-teman saya tadi itu. Itu satu itu. Yang kedua, kami tidak akan menanggapi atau kami tidak akan menilai dari putusan Pengadilan Negeri Purworejo yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun kami hanya berupaya untuk menerangkan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya bahwa sebetulnya tujuan daripada Bu Fani dan Mas Toto itu hanya tadi itu menguri-uri budaya. Dan jangan lupa ini hari ini bukan deklarasi kerajaan lagi loh. Ini adalah Yayasan Rakai Mataram Agung itu ternyata itu sudah dicita-citakan oleh teman saya tadi untuk membentuk yayasan yang nantinya akan diterangkan oleh Mbak Fani yang tentunya yang tahu tentang bidangnya itu. Maka dari itu monggo silakan nanti ada sesi tanya jawab atau selebihnya nanti biar Mbak Fani akan menerangkan mengenai keberadaan yayasan yang sebetulnya dicita-citakan sebelum ada peristiwa yang menjadi viral dan perkara di Pengadilan Negeri Purworejo. Mungkin tidak banyak saya memberi penjelasan atau mungkin ada tambahan dari teman saya Pak Imam. Setelah itu nanti biar Mbak Fani memberi penjelasan tentang yayasan. Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada semua rekan media. Tentunya saya dengan Pak Cahyono mendampingi teman-teman rekan kami, yang mana dalam acara ini bukan dalam rangka menepis atau menolak atas putusan itu, tetap kami menghormati, menghargai apa yang sudah menjadi putusan hukum. Terus kemudian bahwa sebenarnya juga walaupun putusan itu sudah terjadi dan kami mau tidak mau, cuma permasalahannya juga boleh kan tidak puaskan hak segala macam. Maka dari itu sebenarnya kalau yang didakwakan oleh jaksa kemudian diputuskan juga oleh hakim bahwa pelanggaran ini adalah pelanggaran pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana. Di sana diamanatkan bahwa perbuatan yang satu adalah pembohongan, yang berita bohong, yang kedua adalah membuat onar. Pertanyaannya, siapa yang bohong, apa yang dibohongkan? Karena beritanya adalah pawe ataupun apa namanya kira, gitu kan? Dan itu terjadi kok, kira gimana aja, yang bohong mana? Kemudian ketika ini berita dianggap didakwa, diputus itu sudah berita bohong dan membuat keonaran masyarakat. Pertanyaannya, masyarakat mana yang merasa dionarkan, diresahkan? Tidak ada. Bahkan masyarakat malah menikmati atas kegiatan itu dan juga menikmati atas rezeki yang dampak dari kegiatan itu. Ada parkiran, ada juga jualan jajan dan sebagainya. Itu luar biasa. Andai cita-citanya rekan kami ini itu terlaksana tiap tahun menjadi agenda daerah, kan menjadi destinasi wisata tersendiri. Karena apa? Budaya-budaya kita itu juga sudah banyak yang tergerus oleh modernisasi zaman. Dulu ada cukup gembel, sekarang ya. Nah, kemudian juga yang namanya masjid desa dan sebagainya itu malah sekali. Nah ini kan tidak lain adalah hanya kegiatan murni budaya sebenarnya. Nah perkara di situ ada yang simpati, kemudian ada yang apa namanya ikut memiliki juga mendukung, itu kan hal yang lumrah-lumrah saja. Hak para pendukung, hak para simpatisan.
terus urunan, itu kan budaya kita yang namanya gotong royong memikul apapun. Saya kira itu juga saya itu selaku rekan Pan ini juga merasa ini kan kayak memaksakan, putusan itu kayak memaksa. Apa kejadian yang sebenarnya tidak ada berita bohong, tidak ada keresahan masyarakat, dan juga tidak ada keonaran. Apa adanya pelatihan dia ramai kayak gitu, rejek kayak gitu. Kemudian juga rekan kami Bu Fani ini juga sudah memberitahukan kepada lingkungan kayak gitu. Kepada lingkungan sudah diberitahukan bahwa akan ada kegiatan kirap. Kemudian juga aparat juga tahu. Buktinya apa? Aparat juga melakukan pengamanan. Kalau memang itu kegiatan itu meresahkan masyarakat, kegiatan itu melanggar hukum, mestinya sudah sebelum terjadi kirap, sudah dibubarkan, bahkan mungkin sudah ditangkap. Jadi inilah yang kami selaku penasihat hukumnya dari rekan kami, Bu Fani, sebenarnya sangat menyesalkan. Tapi apa boleh buat karena kita itu warga negara yang baik, yang harus taat tunduk pada hukum, meski hukumnya mengecewakan di dalam penegakannya. Tapi mestinya aturannya tidak, karena tidak ada pelanggaran sebenarnya. Ya mau tidak mau tetap kita menerima, juga kita menghormati apa yang sudah menjadi putusan itu. Saya yakin ke depan kalau memang teman kami itu benar, teman kami itu baik, saya yakin Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala akan tetap mendukung dalam segala kegiatan. Saya kira demikian, dan mudah-mudahan kegiatan ke depan akan lebih bermanfaat, akan lebih dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah. Harapannya juga ikut malah mendukung sebagai program wajib, program pilihan di Kabupaten Wojo untuk program kegiatan pariwisata. Saya kira itulah mungkin harapannya ke depan, sudah pemerintah harapannya mendukung untuk bersinergi paling tidak. Kita bangun destinasi wisata, dan dengan adanya kegiatan dari rekan kami itu akan menambah destinasi wisata. Destinasi itu daya tarik. Yang menarik apa di Purworejo? Oh, ada kirap setiap tahun. Kan gitu kan. Di Klaten ada kirap. Di Jogja Sekaten. Di Klaten apa namanya itu kan ada kan itu Safar bulannya. Artinya kan ketika Purworejo ada lagi, saya kira kan biasa-biasa saja, wajar-wajar saja, dan ini menambah khasanah dari kepariwisataan di Kabupaten. Di Solo malah kirapnya malah kirap Kerbu, malah namanya Kiai Slamet. Ya Kiai Slamet Kerbu. Itu dibolehkan, padahal Kerbu yang diatur masuk pasar, perkembangan sayuran dan sebagainya. Itu kan malah bisa bikin onar, malah bikin resah, karena kan bakul sayurannya dimakan Kerbu, tapi kan karena ini budaya, karena ini tradisi, diterima oleh masyarakat Solo, bahkan menjadi destinasi tersendiri di dalam bidang kepariwisataan. Saya kira demikian teman-teman pers, teman-teman media. Ya harapannya untuk untuk disampaikan kepada publik bahwa tujuan, harapan, dan juga apa yang akan dicapai nanti akan sampaikan sendiri oleh rekan kami Bu Fani, apa yang sebenarnya, dan mohon untuk ditulis ya apa adanya yang diharapkan. Saya kira demikian, dan alhamdulillah saat ini Bu Fani sudah memiliki badan hukum yayasan yang akan untuk wadah pergerakan dalam nguri-uri budaya bangsa, khususnya nguri-uri budaya Jawa. Saya kira demikian, kekurangannya mohon maaf, dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah sampai supaya saya berterima kasih sama pertama keluarga besar kami. Terima kasih untuk dukungan yang selama ini menguatkan enjoy saja. Senang saja.
Ya, terima kasih sudah ucapin lahir batin ya. Atur nuhun. Terus pada lawyer kami baik yang terdahulu dan terutama Pak Cahyono yang saat ini mendampingi kami memulai menata dan memperbaiki agar tidak ada lagi salah paham kita. Terima kasih juga untuk teman-teman media yang dulu memviralkan. Mungkin dengan itu kami semua menjadi lebih dewasa, menjadi lebih kuat lagi dan lebih bisa memanusiakan manusia. Dan teman-teman media yang saat ini hadir, terima kasih. Kami percaya sejauh apapun itu kebenaran akan tetap menjadi kebenaran. Kalau orang Jawa percaya karma, kalau orang Jawa limo ing pandu. Ya, lalu kemudian terima kasih juga untuk para netizen atau medsos dunia maya yang sedemikian luar biasa, baik positif dan negatifnya terhadap kami. Tapi kami bersyukur bahwa semuanya menjadi kuat. Kami menerima bahwa alam itu memberi kami keindahan tetap pada waktunya. Oke, mohon maaf kalau saya agak dredeg tadi. Saya pertama kali datang juga sudah sempat WhatsApp ke Pak Cahyono, Pak tolong ajari saya masih trauma. Jadi nanti kalau ada bahasa saya yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Tidak ada bermaksud untuk menghakimi, mencari kesalahan atau membuka aib orang atau pihak lain. Tidak ada, kami sudah legowo, nerimo. Tapi orang Jawa tuh ngono yang ngono ning ujung-ujung. Kami juga berhak bangga terhadap budaya kami, berhak bangga terhadap jati diri kami. Mungkin ini saya tulis semalam. Hidup adalah saat kita bisa memberi cahaya meski paksaan gelap merampas terang, menghangus raga, memupus harap, meregang asa, merantai jiwa hanya karena tawa separuh nyawa. Urip iku urip dalam cipta rasa karso sejati. Yo sejati diurip, yo urip karena sejati. Menghias semesta dengan kesejatian budi pekerti, welas asih tanpa syarat. Ingsun welas asih maring sepodo pandangiri, pinaringin sumelang sluman-sluman selamat. Itu saya cuma berharap semesta yang Tuhan merestui apa yang kami berbuat. Mungkin sekilas, entah ini perlu di slide kan atau nanti ini perjalanan Keraton Agung Sejagat ya. Ini saat kami dulu sebelum menjadi Keraton Agung Sejagat, bakti kami untuk negeri. Sepi impang merih rame indah. Next. Ini adalah demo plot dan kepedulian kami di bidang ketahanan pangan, tapi boten enten sing berita apa. Ini hasil panen di demo plot. Kemudian di sudut sana ada produk kami saat ini. Next. Ini bantuan sosial kemanusiaan atau kegiatan-kegiatan saya, baik bantuan yang sudah terkondisikan dengan Laskar Merah Putih maupun pribadi, itu waktu di Palu, di Pangandaran, di beberapa tempat lainnya. Next.
Ini pada saat kemarin kami sempat keluar bersama Mas Toto, suami saya. Kami sempat menerima berita bahwa ada kekurangan pangan di sana pada saat COVID. Nah, kemudian diklik berbagi dalam keterbatasan itu adalah hal yang luar biasa karena posisi kami juga waktu saat itu sedang sulit. Tapi kami berhasil mewujudkannya semampu kami dan ini baksos ketika yayasan sudah menjadi legalitasnya ada. Waktu kami pertama kali keluar kemarin bebas besi. Next. Sama ini juga hari Minggu kami melaksanakan ini. Ini program yayasan bedah rumah. Ini rumahnya sudah sangat tidak layak huni. Kemudian hampir roboh karena yang menghuni juga manula, kebetulan keluarganya anggota juga. Ini kita royo-royo bareng-bareng. Hari Minggu, hari Seninnya kami di sekolah lagi. Ini juga pada saat sebelum yayasan, ini kami bersih pantai, bangun taman bacaan dan tanam pohon. Tuh ada Mas Toto juga lagi. Kemudian ini adalah usaha-usaha kreatif di binaan yayasan saat ini. Itu ada produk sambal, nanti ada oleh-oleh, juga ada produk kita, ada teh telang, ada ayam goreng keraton. Nah kalau bisa dibantu promosi malah matur nuwun sangat. Ini produk terus ada sabun wajah cair, pupuk organik cair, dan ini masih izinnya masih sebatas NISD OSS ya, karena memang masih digunakan untuk kalangan sendiri. Jadi memang ini adalah ekonomi kreatif yayasan, karena setiap yayasan bukan meminta, tapi kita menciptakan ekonomi kreatif. Nah, ini adalah kegiatan kami dahulu. Sebenarnya kita lagi bikin dokumenter, Mas, dokumenter Wijaya Bayang Food. Kalau luar negeri punya Da Vinci Food, kita punya Wijaya Bayang Food. Ini bukti konsistensi kami itu sebenarnya sudah lama. Mas, kalau ini video klip Wahyu Kolosumbo, itu adalah buku karya-karyanya, salah satu buku karya-karyanya Mas Toto, itu sebagai kajian sebenarnya dan tidak pernah tertutup untuk siapapun. Nah, ini kegiatan cooking class, kelas-kelas masak-masakan tradisional, menyiapkan ubor rampe, karena kan memang ada pakem-pakemnya yang nggak boleh sembarangan, dan itu punya referensi yang baku, jadi bukan ngarang. Kemudian, nah ini selayang pandang perjalanan. Ini bukti konsistensi kami melakukan ruat dan kirap budaya. Ini prosesi di Pamuksan Kediri. Maaf kalau untuk di Cepuri dokumentasinya gelap, jadi belum semalam belum ini. Jadi, nah ini kirap budaya dan ruatan di Pamuksan Sri Jaya Bayang Kediri. Nah Pak Tilas ya, nah ini kirapnya sama persis, pelan-pelan Mas. Kalau ini di Gunung Merapi, Sumbu X, sama kirap juga, klik satu, ini sama kirap-kirap juga. Ini bagian dari dokumenter tadi ya. Terus, nah ini di Gunung Tidar, sama kirapnya jauh lebih banyak. Nah ini yang di Wisata Dieng yang membludak, penontonnya, dukungan Pemda, bahkan ada wawancaranya ya, kita punya bahwa itu sudah berizin dan sudah diketahui. Seperti itu. Nah ini yang sempat viral, ini berada di Pogung. Pogung itu sebenarnya sudah terbuka, kita tidak pernah menjadi tertutup, apalagi menjadi organisasi tertutup. Mungkin kalau ada yang memberitakan demikian, kami selalu terbuka pada siapa saja, itu nggak ada gerbang Mas ya. Terus ini udah ada kunjungan mungkin di sebelah kiri sampai sebelah kanan, baik swasta, instansi maupun NGO pemerintahan.
kita tidak ada rahasia karena memang itu kalau yang di sudut kanan ini apa kanan kiri atas itu lagi membaca denah rencana pembangunan destinasi wisata. Sakjane. Next. Nah, saat kami diviralkan sudah cuma mampu kami hanya menerima infandum. Mungkin kalau bisa dilihat tidak ada persiapan yang matang seperti saat ini. Kondisinya hanya berdiri gitu di sela kita lagi ada acara. Itulah saat kami lagi mau menentukan bentuk dari organisasi ini atau komunitas ini atau apalah sebutannya ini menjadi apa. Jadi ya mohon maaf ketika itu memang kita tidak ada persiapan sama sekali. Jadi ada inisiatif dari salah satu anggota mengganti materi kajian dengan ngasih judul press release karena nggak ada materi sama sekali dan kita tidak pernah mengundang wartawan. Bahkan di situ kita juga ada bukti bahwa di fakta persidangan saksi dari salah satu wartawan memang menyebutkan tidak mendapat undangan dari Keraton Agung Sejagat, tapi mendapatnya dari grup media. Dan di situ di fakta persidangan juga boleh ya Pak? Nggak apa-apa. Nah, di fakta persidangan juga dituliskan bahwa kopi bareng karena klarifikasi berita untuk aliran sesat diganti judulnya oleh oknum tersebut menjadi pengumuman keberadaan Keraton Agung Sejagat oleh oknum wartawan tersebut. Yang kita undang ternyata terlambat datang. Dan itu kita juga kami sudah serahkan buktinya Pak Cahyono. Nah disinilah foto-foto bukti bahwa kirap kita sudah bersih. Memang saya tidak mengurus secara langsung, tapi di fakta persidangan sempat diminta untuk tetap dicarikan karena sudah diserahkan ke instansinya yang terkait yang berwenang. Tapi sampai dengan final tidak diadakan. Tapi ini itu ada beberapa foto keberadaan atau kehadiran aparat dari tingkat dari pemerintahan sampai ke tingkat desa sampai ke tingkat taruna desa. Dan kalau ada berita yang bilang saya satu-satunya wanita yang pakai mahkota, di sini juga ternyata foto yang tidak terekspos ada beberapa wanita yang pakai mahkota karena itu seragamnya, cuma modelnya itu. Next. Nah, ini kalau kami dibilang aliran sesat, ini tradisi dan budaya prosesi ritual Jawa. Di sebelah kiri itu adalah acara kami bandingkan dengan yang saat ini juga masih tetap berlangsung. Tentang uburan, dan sebagainya. Kemudian ini sendang. Sempat kaget karena beritanya kan dulu aliran sesat juga, tapi ya ini salah satu yang ditemukan karena banyak yang memang sudah tidak ada. Nah ini kami sebelah kiri atas, sebelah kanannya perbandingan hukum juga yang dilakukan masih dengan sampai saat ini. Jadi dan hukum itu nggak mesti permaisuri raja atau selir-selir raja, tapi dan di sendang itu semua ini sudah pernah hukum. Jadi bukan hukum permaisuri raja. Kalau ada berita juga yang mengkategorikan sedemikian. Ini juga ketika kami peresmian Batu Prasasti di Bumi Mataram 2, waktu itu memang sempat diviralkan sebagai aliran sesat karena bakar dupa dan sebagainya atau warga terganggu, tapi ternyata tradisi bakar dupa ini masih terjadi sampai sekarang. Nah ini setelah saat kami diviralkan, kami di pesantren di sekolah, kami menganggap karena itu proses pendewasaan kami di sekolah. Ya. Kami banyak belajar dari sini dan matur nuwun sangat untuk para petugas di sana. Ini kondisi viral ya, banyak pengunjung dan itu sampai di fakta persidangan juga omset parkir itu 10 juta satu harinya dan tidak Rp1 pun yang ada di kita. Bahkan kita untuk mendekat saja tidak diperbolehkan.
itu fakta-faktanya. Tapi ya nggak apa-apa karena tadi Bapak bilang, Bapak tuh Mas Toto gitu. Ketika kita memberi pada saat kita ada itu sudah biasa. Tapi kalau kita bisa memberi pada saat kita terbatas itu luar biasa. Jadi ketika kami keterbatasan di dalam pondok, ada yang bisa menghasilkan di luar dan bukan anggota kami ya bersyukur. Dan ini matur nuwun sangat pada beliau karena sempat juga berwacana untuk menjadikan destinasi wisata. Ini sebenarnya sekalian ngadu ke bapaknya, ayo Pak direalisasikan jadi destinasi wisata biar kami tetap berkarya. Matur nuwun. Rahayu semuanya. Terkadang mata bisa salah melihat, telinga bisa salah mendengar, mulut salah bicara. Tapi hati nggak pernah bisa dibohong karena kita punya nurani. Nih matur nuwun sangat. Rahayu, rahayu, rahayu. Berikutnya, apabila nanti teman-teman dari media ingin sesi tanya jawab, monggo kami persilahkan. Yang singkat-singkat saja akan nanti bisa dijawab Mbak Fani dengan jelas dan terang. Monggo silahkan. Mungkin bisa dijelaskan setelah kemarin viral keraton Agus Jagat yang memang dinyatakan mungkin seperti itu dari aparat penegak hukum, itu hari ini apa ini Bu? Ya Rangkai Mataram Agung ini apa, terus tadi kayak sempat membuat produk-produk itu seperti apa sih sebenarnya Bu? Mungkin dijelaskan secara singkat aja Bu. Oh ya, jadi kegiatan nih dulu dan sekarang sebenarnya tidak ada yang berbeda dari kegiatan. Kita tetap melakukan prosesi atau tradisi adat budaya kita karena kita tetap bangga terhadap budaya kita. Itu adalah warisan kita pada generasi kita dan tanggung jawab kita pada nurani, khususnya orang-orang Jawa. Kalau untuk ekonomi kreatif, layaknya dulu juga sudah ada, cuman layaknya sebuah badan akan ada sumber dana Mas, dari dulu. Nah, inilah untuk meningkatkan kesejahteraan tidak hanya anggota. Kita selalu memikirkan bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif. Karena memang kebetulan saya kuliah di sana, jadi saya menciptakan atau kami sih sebenarnya berdiskusi itu bagaimana agar kita bisa bermanfaat dan menciptakan ekonomi kreatif. Sebenarnya salah satunya ini produk-produknya hanya sebagian. Golden produk itu sebenarnya ya destinasi wisata itu. Cuman itu kan pengharapan kami menjadi sumber ekonomi kreatif yang bisa meningkatkan per kapita desa juga dan sebagainya, kesejahteraan warga juga terangkat. Tapi ya semoga yang terbaik nih Pak. Nanti mudah-mudahan. Produknya apa sih Bu? Produknya kita ada di bidang pertanian, itu ada pupuk organik cair, itu Mas Supri. Kemudian ada kuliner, itu ada rice bowl, ada ayam keraton. Nah ini yang akan kita jadikan ikon untuk oleh-oleh khas Purworejo. Kemudian teh telang, sambal, kemudian ada rokok dari telang. Tapi Pak Widarto ditunggu secepatnya. Nah ini untuk lokasinya Bu, apakah masih di Pogung atau kantornya Yayasan Rangkai Mataram Agung ini di mana kalau di Purworejo? Di dalam yang di Prambanan Mas, karena kemarin kita untuk di Pogung sendiri itu masih pada trauma. Kebetulan kemarin pas kita ngurus legalitas yayasan, memang kita awalnya kan memang membangun yang di Prambanan gitu. Jadi kita pakai alamat pertama di dalam yang Prambanan. Jadi untuk kegiatan Keraton Agus Jagat masih seperti dulu lagi Bu? Seperti dulu karena di bidang budayanya gitu. Karena dari dulu sampai sekarang kita tidak ada penipuan gitu Mas, seperti yang diberitakan terbukti dengan tadi secara legalitas atau secara juridis hukum dijelaskan. Nah itulah juga mungkin nitip kalau boleh itu yang diklarifikasi karena
mental kami, anak-anak saya tuh hadir saat ini, keluarga yang ada di sini, itu yang berita yang tentang penipuan, tentang miliaran, faktanya bahwa saya sampai anak saya nunggak 1 tahun kalau saya punya uang miliaran dari hasil menipu, mungkin nggak sampai seperti itu, dan tidak ada juga di BBM. Ya, tidak ada. Untuk jumlah anggota sekarang berapa pengikutnya, Bu? Untuk Yayasannya itu? Saya itu gini Mas, berapa ya kalau dihitung? Nggak ngerti, Mas, tapi ratusan masih ya? Masih berapa? Masih banyak sih Mas, karena gini dari dulu sampai sekarang, karena sekarang udah ada badan hukum doang. Kalau dulu dan setiap ada kegiatan kita tidak pernah mengharuskan untuk ikut. Jadi makanya bisa dilihat dari beberapa kegiatan tadi kan jumlahnya tidak konstan. Karena memang tidak ada kewajiban harus, karena kalau ini kan harus kerentak hati. Berarti belum terdata atau gimana, Bu? Saya nggak hafal. Nggak, maksudnya belum terdata, tertulis atau apa namanya di yayasan ini atau ada di webnya, ya Mas, malah ada ya di web ya, Mas, ada sama Mas Iwan, tapi kalau 200 sih ada sih. 200 sih ada masih kalau coba ya, tapi saya Mas Iwan berapa ya anggota? Jumlah anggota, Mas. Yang di web masih 200, masih ada nggak? Kurang lebih berapa? Oh ada. 200. Itu tersebar di Kediri, terus Purworejo. Kediri. Di Jogja, Purworejo ya yang dulu aja masih, karena memang memang hanya itu sih Mas, nggak pernah. Cuman ini kita sudah melegalkan, mengurus legalitasnya itu aja. Bu, ketika proses pengurusan AHU itu ada kendala nggak? Artinya ketika proses itu apakah dulu dikaitkan lagi dengan soal kegiatan hukum hijau lah atau apa gitu ketika proses itu? Buatan. Enggak, Bu. Terus Dan ini, itu sangat prosedural, kami ikutin semuanya. Bu, tentunya ini kan Pak Toto masih menjalani sisa masa hukuman, masa pidana, dan saya yakin pasti Ibu komunikasi terus, jalin komunikasi dengan Bapak, dan ini ada pesan apa Bu dari Bapak, Bu? Yang mungkin ingin disampaikan ke lewat Ibu. Tetap berbuat baik, tetap bermanfaat, tetap ya, jaga budi pekertimu, tetap jadi wong Jawa, tetap ulas asih walaupun kita disakiti. Ibu Bapak sehat ya Bu ya? Salam juga karena tadi pagi sempat video call dan ngasih semangat buat kita semua tadi. Sama teman-teman wartawan juga kami bersyukur, kami ya inilah keluarga besar kami saat ini. Moga mungkin masih ada waktu beberapa menit, kalau mungkin teman-teman media yang mau sesi tanya jawab kita lanjutkan, monggo. Kalau tidak ya akan kita akhiri pertemuan kita hari ini. Sebelum dan sesudahnya kami dan rekan kami Mbak Fani banyak sekali mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua, dan juga kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam menjamu teman-teman semua dengan keterbatasan seperti ini, kayak ini, mohon maaf dan mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu acara hari ini. Mohon maaf lagi, sekali lagi kalau ada kekurangan dan persiapan-persiapan yang mendadak hari ini, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Oke, dengan Bu siapa, Bu? Bu Iin, dengan istilahnya kembalinya Keraton Agung Sejagat atau istilahnya Yayasan Rakai Mataram Agung itu bagaimana menurut Ibu? Saya sangat bangga dan senang kembali dengan
dimunculkan kembali yayasan. Saya sangat bangga sama Bapak sama Ibu dan salut telah memperjuangkan, mohon maaf, telah memperjuangkan warga besar untuk Mataram. Bu, ada harapan apa ke depan? Harapannya ya supaya yayasan kita itu berguna, bermanfaat bagi semua, khususnya untuk anggota-anggota, pada umumnya untuk rakyat umum. Cukup. Terima kasih Bu ya. Oke, selamat sore Pak. Selamat sore. Oke Pak, yang saya dengan Pak siapa? Puji Widodo. Puji Widodo. Oke Pak, dengan kembalinya kegiatan di yayasan ini bagaimana menurut Bapak? Karena kegiatan yayasan ini adalah kegiatan sosial yang sangat mendukung perekonomian dan sosial di masyarakat, sehingga kami sangat-sangat mendukung dan kami sangat-sangat istilahnya mengharapkan untuk yayasan ini tetap bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan ADART dalam yayasan ini. Pak, kalau Bapak sendiri dari mana Pak? Saya dari Borokulon, Kecamatan Bandirem, Kabupaten Purworejo. Oke, sudah lama ikut yayasan ini Pak? Kami sudah lama Pak, dari dulu Keraton Agung sampai dengan saat ini. Sampai bergantinya ini Pak ya? Iya. Oke, Pak, harapan kedepannya bagaimana menurut Bapak? Harapan ke depan memang istilahnya cita-cita daripada Yayasan Keraton Agung Sejagat untuk istilahnya mengembalikan budaya Jawa dan juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat ini agar bisa tercapai. Pak, kalau menurut Bapak sendiri menguntungkan nggak ikut ini Pak? Kalau jelas itu jelas menguntungkan, karena apa, usaha-usaha ini seperti oleh beliaunya saat ini seperti Purworejo sudah didukung dengan adanya kuliner. Untuk makanan kuliner adalah ayam asli Purworejo, itu kan istilahnya kuliner, dan ini beliaunya sudah membantukan untuk diusahakan di Purworejo. Dalam penjualannya juga Pak? Ya, sampai dengan pemasarannya nanti dan kita akan bekerja sama. Kemarin Bu Fani adalah kerjasama dengan lapas, kita akan membuka mungkin adalah nanti catering untuk di lapas. Pak, sepengetahuan Bapak, ada berapa orang yang warga Purworejo yang ikut yayasan ini Pak? Sampai dengan saat ini untuk warga Purworejo ini kurang lebih tinggal 20-an orang. 20 orang. Ya. Bapak kenal semua ya satu persatu ya? Kenal semua. Oh, siap. Terima kasih Pak.